Desa Sirigan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Desa yang terbagi menjadi 3 dusun yaitu Dusun Melok Wetan, Dusun Melok Kulon, dan Dusun Sirigan. Desa yang terkenal dengan patung kuda yang berada di perbatasan Desa Sirigan dengan Desa Teguhan. 60% lahan di Desa Sirigan terbentang area persawahan yang luas. Sirigan didominasi penduduk beragama Islam, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.500 jiwa. Kondisi ekonomi masyarakat di suatu desa dapat dilihat dari potensi sumber daya yang ada di antara seperti sumber daya manusia yang memiliki kreativitas yang dapat dijadikan sebagai penunjang sumber pendapatan masyarakat. Dengan pemandangan Gunung Lawu yang gagah dan memukau, dilengkapi area persawahan yang luas, serta pemandangan sunset dan sunrise yang memanjakan mata. Sirigan secara garis besar terdiri dari wilayah pertanian di mana penduduknya didominasi sebagai petani. Di samping sebagai petani, penduduk Sirigan ada juga yang bekerja sebagai peternak dan kuli bangunan. Kondisi ekonomi masyarakat pada suatu desa dapat terlihat dari sisi sumber daya yang ada, di antara seperti yang memiliki kreativitas yang dapat menjadikan penunjang pendapatan masyarakat. Desa Sirigan mempunyai beberapa usaha masyarakat yang bernilai jual lebih, di antaranya sebagai produksi tahu, yang kemudian diolah dan diperjualbelikan. Gotong royong merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh warga Sirigan dengan tujuan menjaga kekompakan, keharmonisan, dan kekeluargaan. Salah satu bukti kekeluargaan adalah budaya tegur sapa antara masyarakat dan menjalin silaturahmi di antara mereka. Sirigan memiliki 3 sekolah dasar yang berada di 3 dusun. Dusun Melok Wetan SDN Sirigan 2, Dusun Melok Kulon SDN Sirigan 1, dan Dusun Sirigan MI Salafiyah Kedung Banteng. Bersih desa merupakan adat istiadat tahunan. Masing-masing mempunyai adat istiadat tersendiri. Di punden Dusun Sirigan harus mengadakan pagelaran gambiongan dan tanah atau ledek. Di punden Sulastri yang bertempat di Melok Kulon juga harus ada pagelaran reog dan jatilan. Dari punden Sulastri berputar mengelilingi Dusun Melok Kulon dan berakhir di pasar kecil Pasar Dusun Melok Kulon. Dan untuk Dusun Melok Wetan harus mengadakan pagelaran Ringgit Purwo atau wayangan 1 hari 1 malam penuh dengan lakon Boyong Bok Sri atau Sri Mulah. Dikarenakan sebagai rasa syukur dan sekaligus pesta hiburan rakyat atas keberhasilan dan kemakmuran seluruh rakyat desa Sirigan. Bukan termasuk musyrik atau sejenisnya, melainkan ini adalah adat atau tradisi Jawa yang akan selalu dilestarikan atau muring-muri tradisi oleh seluruh rakyat yang tidak akan punah hingga akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbah Tukiran, Dusun Melok Kulon, Desa Sirigan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Saya akan membeberkan asal-usul Desa Sirigan. Pada waktu itu ada seorang pangeran pekik yang sedang mencari putri cantik dari keraton. Konon kabarnya putri tersebut berada di wilayah sini. Pada waktu itu wilayah sini masih alas gung lewang lewung. Nah,
Ternyata pangeran tersebut mengendarai kuda berwarna putih. Sampai di lokasi ini, kuda tersebut haus dan minumlah air di mata air sini. Setelah minum, kuda tersebut tidak mau jalan lagi. Sang pangeran akhirnya marah. Setelah itu sang pangeran mengambil pecut, dicabutlah kuda tersebut. Akhirnya kuda tersebut tidak mau jalan, hanya nyirik-nyirik di sekitar sini. Nah, pecut tersebut akhirnya ditancapkan di tanah ini, yang sekarang pecut tersebut dari menjalin itu tumbuh subur hingga sekarang. Dan sampai sekarang menjalin yang tumbuh subur di Desa Sirigan itu tidak ada yang berani mengambil satu batang pun. Walaupun ada yang mengambil, pasti ada resikonya. Pernah terjadi dulu, ada seorang yang mengambil, itu semua keluarganya mengalami sakit. Hingga sekarang menjalin itu sakral sekali untuk masyarakat Desa Sirigan dan sekitarnya. Setelah itu kuda tersebut lari ke timur, dan disitulah seorang putri cantik tadi kelihatan melok-melok duduk di bawah pohon besar. Akhirnya putri tersebut bisa bertemu dengan pangeran. Sang putri tersebut minta persyaratan, mau dipersunting asal ditanggapne utawa diberi pagelaran ringgit purwo dan reog. Pada waktu itu, kejadian itu hari Jumat Pon. Maka sampai sekarang Desa Sirigan setiap hari Jumat Pon 1 tahun sekali pasti mengadakan pagelaran ringgit purwo dan reog Ponorogo. Itu sudah turun-temurun dari dulu. Walaupun hanya sebatas menjalin, itu pun bisa sering memberi isyarat kepada warga Desa Sirigan. Kalau menjalin itu tumbuh subur, itu berarti semua aktivitas petani dan lain sebagainya di Desa Sirigan juga akan tumbuh subur, hasil panennya bagus. Tapi kalau menjalin itu kering, enggak subur, dalam arti itu para petani dan lain sebagainya yang ada di Desa Sirigan juga mengalami kegagalan, kekurang hasil dari pertaniannya. Begitulah asal mula terjadinya Desa Sirigan. Saya pribadi, bila ada kurang lebih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyanto, Kepala Desa Sirigan. Saya sangat terima kasih sekali dengan adanya event seperti ini. Saya mengajak semua masyarakat saya, terutama pemuda, yang mana biar mengerti bahwasanya asal usul Desa Sirigan itu seperti apa, dan ini kronologinya. Ini para leluhur kita, babat alas Desa Sirigan yang dulu masih berupa hutan belantara sehingga menjadi desa yang semakin maju seperti ini. Mudah-mudahan para pemuda mengerti bagaimana alur cerita yang sebenarnya tentang mengapa ini dinamakan Desa Sirigan itu. Dan mudah-mudahan kedepannya Desa Sirigan lebih maju, lebih indah, dan lebih bahagia semua warganya. Demikian kata-kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masyarakat Desa Sirigan menolak membeli rokok tanpa pita cukai.